Ingat kalian tadi di awal aku sempat cerita apa? Kalau si John ini sempat tergabung dalam Angkatan Darat Amerika ya kan? Nah sebagai bagian dari angkatan militer, Wak, seluruh data-data milik si John List ini termasuk sidik jarinya tercatat dalam arsip, Wak. Dan ternyata sidik jari tersebut 100% cocok dengan sidik jarinya Bob Clark. Dan gak cuma itu aja, Wak, sidik jari yang polisi temukan di TKP dulu juga sesuai sama sidik jari si Bob Clark ini. Alhasil bisa disimpulkan bahwa Bob Clark adalah orang yang mereka cari selama 18 tahun ini. Betul, dia adalah John List. Ketangkap gue kan. Tapi Wak, yang bikin aku kesel di sini adalah meskipun bukti-buktinya udah jelas kali ya, John ini tetap aja mengelak. Enggak, itu bukan saya salah nih, polisi database kalian salah. Ya nggak mau dia ngaku. Sampai akhirnya pada tanggal 16 Februari tahun 1990, Bob Clark alias si John List ini untuk pertama kalinya dia mau mengakui identitas aslinya, Wak. Dia juga bercerita tuh tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kemana dia pergi selama ini. Jadi ternyata nih, Wak, ya, setelah dia kabur dari rumahnya 18 tahun yang lalu ini, John tuh pergi dia ke Colorado dengan menggunakan bis dan juga kereta. Nah, dia menetap tuh di kota Denver pada tahun 1972. Di sana dia kembali lagi bekerja sebagai akuntan, tapi kali ini dia menggunakan identitas yang berbeda. Dia palsukanlah namanya dengan menggunakan nama kawan sekolahnya, yaitu Robert Peter Clark tadi itu, atau yang memang biasa dipanggil Bob. Dan selama ditinggal di Denver, Wak, John ini juga aktif berkegiatan di gereja. Di sana dia berkenalan lah dengan seorang perempuan yang bernama Dolores Miller. Terus singkat cerita mereka pun menikah di tahun 1985. Dan John juga tidak pernah menceritakan sedikit pun tentang masa lalunya. John waktu itu cuma bilang kalau istri pertama aku udah meninggal karena dia kanker dan aku juga belum punya anak, itu katanya. Dan ngaku sendiri dia. Dan setelah si John ini mengakui semua perbuatannya, dia pun langsung dibawa ke pengadilan, Wak. Selama di pengadilan, Dolores Miller atau istri barunya si John ini bersikukuh bahwa John suami saya tidak bersalah. Dan sama juga seperti istrinya, John tidak pernah merasa bahwa tindakannya itu adalah hal yang salah, Wak. Dia ini justru sangat tenang sekali karena dia yakin bahwa keluarga yang udah dia habisin udah berada di surga. Bahkan nih, Wak, ya, John ini pernah ditanya, kenapa setelah kau ngabisin keluargamu kau nggak bunuh diri aja? Dan kalian tahu John jawab apa? Dia bilang, bunuh diri itu akan menghalangi jalannya menuju surga. Saya tahu apa yang saya lakukan itu dosa, itulah kenapa saya ingin sisa hidup saya ini ya udah saya habiskan dengan berbuat baik aja. Sehingga nanti apabila waktu saya meninggal nanti, saya akan menyusul keluarga saya yang memang sudah menunggu saya di surga. Itu katanya. Tapi walaupun John merasa tidak bersalah, tepatnya di tanggal 12 Oktober tahun 1990, pengadilan tetap menyatakan bahwa dia terbukti bersalah atas 5 dakwaan penghilangan nyawa tingkat pertama. John pun dijatuhi hukuman seumur hidup sebanyak 5 kali berturut-turut. Wah, kalian juga mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa si John ini nggak dihukum mati aja kan? Nah, ternyata pada saat itu hukuman penjara seumur hidup itu adalah hukuman maksimal di sana, Wak. Dan pada saat menjalani masa tahanannya, John pun akhirnya meninggal dunia pada tanggal 21 Maret tahun 2008 setelah dia mengidap komplikasi pneumonia di usianya yang ke-82 tahun. Semoga aja selama dia di penjara dia sempat bertaubat atas segala perbuatannya, Wak, ya. Aduh, miris sekali aku sama kasus nih, Bah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang John List yang dengan tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Meskipun menghabiskan waktu sekitar 18 tahun, kasus ini pun alhamdulillahnya sudah terungkap, sudah menemukan titik terangnya dan pelakunya sudah dapat diadili sesuai hukum yang berlaku. Dan FYI juga, Wak, mention tempat si John ini menghabisi keluarganya sendiri itu akhirnya dirobohkan, diratakan sama tanah, dibakar habis waktu itu. Dan kalian mau tahu apa yang bikin aku makin terhenyak lagi? Ternyata, Wak, ada satu bagian dari rumah itu yang terbuat dari material mahal. Dan kabarnya kalau benda mahal ini dijual itu udah bisa untuk memenuhi kebutuhan finansial si John, loh, Wak. Sayangnya John gak tahu akan hal tersebut. Dan penghilangan nyawa itu udah kadung terjadi. Macam mana? Kalau dijual aja benda tuh, selamat kehidupan finansial mereka beberapa tahun ke depan tuh, kalian. Sedih memang sebenarnya, tapi aku jadi mikir juga ternyata memang benar, Wak, ya. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita mau bersabar pasti ada kok solusinya. Gak mungkin Tuhan itu kasih masalah kalau gak kasih solusinya juga, tidak mungkin. Maka jangan langsung lah kalian tuh kepikiran untuk ngakhirin hidup macam dilakukan sama si John ya. Macam kau yang paling tahu segalanya. Ayai. Marilah kita berdoa semoga hal yang semacam ini jangan pernah terjadi lagi, Wak, ya. Gimana menurut kalian sama kasus ini? Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian soal kasus ini. Kalau memang ada informasi yang belum aku tambahin atau juga mungkin ada pendapat yang berbeda, tuliskan aja semua di kolom komentar di bawah, oke?